fair held by the Bekasi Regency Manpower Office. Ya, siapa sudah lihat video job fair ini? Ini video di sebuah kota yang mana ada kabar burung kalau... Katanya ada 25.000 peserta. Terus lowongan kerja yang dibuka itu hanya 2.000-an. Fakta atau hoax itu? To be honest, ndak kutaki juga. Oh, bagaimana kabarmu? Aman-aman jasa ya. Oh, oke, makasih burung. Bah, salamku sama burungmu. Hah? Ya, karena itu jadi kuingat masa-masaku cari-cari kerja. Lempar-lempar portofolio, CV, surat lamaran ke kantor online, offline, sampai ke kantor yang maha kuasa juga ku submit. Siapa tahu jalur langit bisa membantu. Kalau bukan dapat kerja, dapat pemahaman lah. Kalau... Kurang ini portomu, dek. Bagus-bagusi lagi. Hei, so desu ka? Nanti kalau bagus, langsung kau saya angkat, nah. Heh. Tapi lucu juga, kubuat ini video seolah-olah stabil hidupku. Padahal besar kemungkinan 2 bulan lagi, sekarat ka lagi. Sendirian, dompet setipis tisu, dan mulai lagi kita cari job-job. Bisa-bisa ada part 2 sampai part 18 dari perjanjian pencarian kerja ini. Jadi subscribe dulu, follow. Siapa tahu ada AdSense ke depannya, kesempatan, harapan, kan tidak ada yang tahu. Nggak ada kawan, nggak ada harapan. Pencarian pertama setelah ku lulus dari kampus dengan Fakultas Desain dan Seni terbaik se-Indonesia Timur, Selatan, Utara sedikit menurut Abri Kruger mengarah ke online dulu. Freelance di situs-situs ini. Hanya di video ini muka fokus ke lamar pekerjaan yang ada kantornya di daerahku. Work from office, bukan online-online. Jadi nganggur ini sudah ke tahap mengganggu kenyamanan hidupku. Buka story orang, teman-teman angkatan begitu. Ada yang banggakan investasi kriptonya, desainnya dipakai perusahaan ini itu, teman yang awalnya foto di lingkungan alam, sekarang foto di lingkungan kerja. Dulu kalungi tulang, sekarang lanyard, gokil. Dan saya sendiri juga ya masih di rumah, kripto juga, tapi kryptonite. Batu untuk lawan Superman, bangsa Kryptonian, itu ku gambar-gambar. Desainku dipakai juga, dipakai untuk opsi agar desainnya orang terlihat lebih bagus. Dulu juga suka ke foto di lingkungan alam-alam. Sekarang, persiapan mah bagaimana kalau hancur ini apa-apa dan haruskah hidup di alam melepas. Temanku ada yang sudah ke kota-kota jauh-jauh lah, kerja jadi PNS. Kalau orang-orang tua di sini lihat, hitungannya sudah jadi orang ini. Jadi orang. Yang tidak jadi PNS jadi apa dong? Semen putih. Hidup memang tidak mulus, tapi bisa memuluskan tembok. Sebenarnya saya juga anda seburuk itu. Kalau orang lihat-lihat kak juga hitungannya masih orang nih. Orang yang jangan sampai cucu mengikuti. Nggak usah gambar-gambar. Apa itu? Ya paniklah saya. Jadi saya susun semua. Kurapikan portfolioku. Tugas-tugas kuliahku kasih masuk situ. Pakai bahasa Inggris. Biar yang baca tahu intelektualku yang which is literally not smart-smart amat ji. Momen masuk-masukan CV ini sekitaran 2022, 23, awal 24. Lupalah, intinya keahlian saya, desain grafis, ilustrasi, video editor, konten kreator. Itu baru-baru naik permintaannya di kotaku. Tapi banyak sekali jago. Namun perlu diketahui, bayaran freelance dari klien luar negeri kadang lebih daripada gaji bulanan yang buka loker di sini. Cuman asa saya cari di luar putus. Saat itu butuh kepastian, duit bulanan lah. Jadi kita sebarlah CV ini. Cari di sosmednya orang yang haus karir dan uang. Mindset yang harusnya saya juga punya. Di LinkedIn, kerjaan tidak lingkit, pusing tuju ke link-link. Apaan sih? Di sini ku apply deh, banyak sekali. Dari yang lokal sampai internasional. Kirim email, dan kayak orang-orang pada umumnya, dapat balasan. Unfortunately. Kapan fortunnya ini? Apakah masa depanku seburuk itu? Hey. Janganlah menyerah. Dan seingatanku ndak adalah dari situ yang ku dapat. Lalu temanku yang lama nganggur dan akhirnya kerja stabil berkata, coba aplikasi job jalan. Karena dia dapat di situ. Nah aku cobalah itu, cari, apply. Dan betul, tidak lama berjodoh satu, junior video editor di kotaku. Hell yeah! Masuklah di wawancara kerja offline pertamaku. Tegang, tentu saja. Karena saat di chat yang punya, bosku, dia ini bilang, interview will use English. Matilah saya tidak baca harus jago English. Di sini diuji tuh which is literally ku. Dan saya cek di IG, ini agensi, perusahaan, PT kecil. Postingannya sangat minimal, cuma 3 dan hanya ada 1 foto asli ruangan kantornya. Keren sih, cuma jujur, takut saya. Kalau diterima, terus tiba-tiba saya di Kamboja bagaimana? Soalnya kurang jelas lah. Tapi sudahlah, now or never. Sampai saya wawancara online saat itu.
Skype call. Kuangkat. Saya masih ingat waktu itu saya disapa bos yang tampak teratur, berkacamata, memakai kaos di ruangan putih polos. Lalu saya pakai jersey biru, rambut basah, baru mandi dan pakai headset kabel. Kayak beginilah, ya. Lalu saya ngomong sampai kering rambut dan tenggorokanku bagaimana butuhnya saya Maksudnya inginnya saya kerja di PT tersebut. Dan ya syukurnya skill ilustrasi saya sesuai dengan visi bos ini. Padahal yang ku-apply itu junior video editor. Tapi begitulah. Dapat dong, diterima. Senanglah saya. Ortuku juga. Finally. Akhirnya kerja kantoran mini human ko dong. Selama hanya 2 minggu. Maksudnya? Saya dialihkan jadi freelance. WFH, work from home. Kembali kita ke awal dan hanya dapat lemparan proyekan sekali-sekali. Banyak cerita menarik selama 2 minggu itu dari teman-teman yang tahu saya akhirnya kantoran, keluarga, sampai petualangannya. Cuman ya, nanti nah. Next. Yang ini gaji di lowongan pekerjaan yang terpampang jujur ini mantap. Bayarannya lebih dari UMR. Lokernya konten kreator, bisa desain, tag, dan edit video. Itu sudah kayak rumus untuk summon saya dari kemiskinan itu. Saya apply dan ya, tidak ada yang terjadi. 1 minggu dan 2 minggu. Apply ke sana kemari. Hari-hariku yang suram berlanjut. Bangun, gambar, main game, nonton, mengeluarkan air mata, lalu tidur. Dan suatu hari bangun seperti pengangguran menyedihkan pada umumnya. Cuman bedanya kali ini ada WhatsApp. Bisa datang wawancara jam 12 siang. Yes! Baca lagi. Ada tanggal dan tempat. Tanggalnya, tanggal hari ini. Oh, jam berapa sekarang? Jam 11.30 siang. No! Dengan sedikit panik saya bangun. Mandi. Tidak sempat latihan ngomong. Di titik ini jujur jarang bicara sama manusia. Kebanyakan di rumah. No lab. Pesan ojek online. Tidak ada kendaraan saya. Berangkat. Yang saya apply itu resto all you can eat di daerah elit di kota ini. Tapi wawancaranya di dealer mobil. Jujur saya bingung dan mempertanyakan. Tunggu dulu, ini loker yang mana ini yang saya wawancara? Mukaku masih muka bantal, otakku masih connect-reconnect. Banyak ku masukkan lamaran, apa jangan-jangan yang ini di all you can setir? Sampai di situ ndak ada orang lain, cuma saya. Gile, ndak berani masuk lah. Yang bisa kulakukan cuma chat, permisi saya sudah di depan. Tidak lama ada seorang ibu-ibu panggil dari penampilannya jelas wanita karir. Dan disuruh duduk. Nggak lama datang ibu wanita karir lain. Tampangnya betul-betul orang yang sangat profesional. Wanita karir yang kau lihat di drakor begitu. Duduk dia, menatap dalam ke mataku. Dan hanya dengan satu kata, mana CV-nya? Saat saya masukkan lamaran job di aplikasi job jalan, di situ saya sudah melampirkan file, CV, dan lain-lain dalam bentuk digital, PDF. Jadi saya cuma jawab, sudah saya kirim di apps, Bu. Loh, kok tidak dicetak? Karena CV-ku itu banyak warnanya dan lumayan tebal, asli tidak ada di pikiranku itu cetak. Karena bisa jadi majalah itu. Tapi umumnya bagaimana sih? Begitukah? Lanjut saya di skill 2. Terus pakaiannya kok begitu? Pasti pakai sendal ya? Shit, lupa saya. Memang ini pengalaman wawancara loker offline tatap-tatapan pertamaku. Sebelumnya kan Zoom, lancar pula. Dan di kampusku, kampus seni, jadi ndak ada orang peduli penampilan. Dan tolonya aku bawa mindset tidak peduli itu. Belum lagi kondisiku memang lagi buru-buru. Tamatlah saya. Itu ngantuk hilang seketika. Belum lagi ibu itu masuk menjelaskan dan bertanya, tatapannya tembus ke dosa-dosa aku. Terasa sekali saya lagi dijudge. Gerakan mikro mencurigakan. Pasti ketahuan ini. Ini melamar ke all you can eat, divisi yang mau di-eat saya ini. Tapi ibu itu baik, ramah. Dia masih kasih kesempatan. Dia juga cerita punya teman anak seni yang amburadul. Jadi saya diwajarkan. Katanya, memang kalau anak seni begini semua. Dikasih juga saya chance untuk ngomong, menjelaskan diri saya. Dengan suara sedikit panik, kujelaskan semua. Ditanya backgroundku, kujawab, quotes nggak jelas, Bu. Bukan background wallpaper. Alasan kenapa saya mau kerja di sini? Putus asa, Bu. True story ini. Saya bilang begini, sambil ketawa. Untung ibunya juga ketawa. Memang hidup itu cari kekocakan saja. Bagaimana saya kalau bekerja? Sebelumnya bagaimana? Kok bisa keluar hanya beberapa minggu? Saya jelaskan semua. Dan didengar serta direspon dengan sangat ramah, baik, dan tegas. Masalah portfolio apa-apa yang sudah saya buat? Nah, di sini nih. Yang kuperlihatkan dan ibu itu highlight, yaitu Instagram ilustrasiku. Ibu itu terkesan, ya iyalah gue. Tapi bukan itu yang dicari. Yang dicari itu konten kreator dengan ide-ide brilian. Video editor. To be honest, gampang gitu. Mudah. Ini TikTokku saja 2 video, lumayan lah view-nya. Tapi ini beberapa tahun setelah wawancara itu sih. Terus di skill 3, Kak, dengan pertanyaan, kira-kira kamu bisa bantu apa untuk restoran kami? Coba kamu lihat sosmednya. Apa yang kurang? Karena kami sudah ada tim ini.
Gila, ditembak. Saya baru lihat sosmednya saat itu loh. Beberapa menit yang lalu masih kukira wawancara kak di perusahaan mobil loh. Disuruh kak lihat yang kurang dari sosmed itu. Ada yang kurang. Durasiku mikir. Jujur, sudah bagus sosmednya, kontennya juga sudah mengikuti tren. Di lain sisi, karena kurang jago bacot saya, jadi ibu ini berpikir saya bisanya cuma gambar. Hidupnya dari gambar-gambar, padahal ngonten begitu, bisakah saya? Memang dari gambar-gambar juga sih, cuman bisa. Saya lupa apa saya ngomong waktu ditanya itu, cuman sepertinya jelek jawabanku. Mungkin saya bilang saya bisa edit untuk postingan sosmednya, video maupun gambar. Ibu itu dan temannya terlihat kurang puas, tapi mereka senyum dan bercerita mengenai restoran itu. Bagaimana ilustrasiku juga lumayan dan berkata, Ya, bisa barangkali kalau kami mau request kamu gambar kalau untuk hadiah-hadiah orang menikah tuh atau anak-anak begitu. Iya bu. Dan berakhirlah. Dapat dong saya. Dapat kalimat terima kasih telah meluangkan waktunya. Wawancara itu lama, tapi terasa cepat sekali. Dan saya pulang, rebahan, dan menyesal. Karena yakin Kak 100% saya tidak ke tahap berikutnya. Banyak sekali yang mau kubilang, yang baru terpikir di jalan. Di jalan. Harusnya saya bilang ini, harusnya saya begini, harusnya di jalan mas saja wawancara. Kenapa juga dikabari jam 10, wawancara jam 12, saya bangun jam 11. Tapi sudahlah, banyak pelajaran yang bisa kuambil di sini. Seberapa dan bagaimana rasanya melewatkan kesempatan, bagaimana juga rasanya wawancara dengan pemilik yang sangat passionate dan profesional. Jadi begitulah, masih banyak cerita lain. Ada yang saat wawancara saya ditatap mengecewakan, ada yang saya dibilang beda lah. Mungkin nanti kuceritakan part 2. Jadi pelajaran apa yang bisa kalian tangkap? Kalau saya sih latihlah memperkenalkan diri lebih baik lagi. Apalagi dari skill, persiapanlah dan jangan menyerah karena dari sini masih banyak kegagalanku dan masih bisa aja berkarya. Dan kalau kukaitkan dengan video job fair di awal itu masih bersyukur kak. Tidak perlu kak beramai-ramai antri panas-panasan dan dapat kesempatan wawancara. Datang sayanya tolol, cuman ya kalau kalian masih kesulitan, cobalah aplikasi-aplikasi online itu. Tidak usah menunggu job fair, cuman ya kalau niat datanglah. Jadi ya, komen pengalaman kalian. Sehingga kalau saya live stream, subscribe Stoj Art. Sorry update-nya lama sekali. Ya, lihat saja ini berapa ilustrasi. Jadi please stay tune dan see ya.